identifikasi. Kalian akan diminta untuk ada kasus ya. Kemudian dari kasus itu kalian diminta untuk coba identifikasi variabel. Jadi yang variabelnya apa aja. Dan di sini kalau kalian perhatikan yang kalian tahu di kelas ya itu ini hanya video aja. Saya bahwa variabel itu nanti akan terdiri dari dua macam kategori. Ada dua macam. Ada kategori kemudian ada yang sifatnya numerical. Di kategori itu juga nanti kubur juga menjadi dua macam, nominal sama nominal. Dan di numerical dia jadi dua macam juga, discrete sama continue. Dan ini akan menentukan nantinya ke depan untuk melakukan visualisasi data. Jadi datanya cocok menggunakan visualisasi apa itu akan bergantung dari si jenis atau tipe datanya. Kita itu datanya adalah kategorikal atau dia numerical. Dia sama-sama mengatakan bahwa dia kategorikal identik dengan suatu kualitatif data, kemudian yang numerical itu kualitatif data. Jadi ada istilah itu. Ya. Beberapa contoh, ya mungkin harusnya jangan dijelasin. Discrete itu apa discrete? Numerical discrete. Berarti hasil konten ya, hasil itu. Ya, contoh. Responsif berarti jangan dijelasin responsif, respon. Kita beli parkiran, contoh. Kamu bahas listrik itu kan dia hasil dari perhitungannya. Kalau itu tuh berhitung maksudnya. Itu berarti dia sifatnya listrik. Kalau juga sesuatu itu adalah listrik. Beda dengan kontinu. Kalau kontinu intinya sih di kontinu kalian bisa kenali dengan apakah dia sifatnya desimal atau tidak bulat atau dengan desimal. Kalau desimal berarti dia sifatnya kontinu. Ya. Salah satunya tadi disebutkan teman Anda itu tinggi badan. Kalau ada kasus yang dia itu melibatkan tinggi badan, kalau diminta untuk identifikasi berarti variabel tersebut merupakan variabel numerical continue. Gitu ya. Oke ya. Kategori kalau itu ada dua juga ya. Ada nominal sama ordinal. Apa bedanya nominal sama ordinal? Masih ingat? Gak tahu? Karena nominal nggak ada hutan ya. Oke itu jadi nominal nggak ada level nggak ada tingkatan. Kalau ordinal dia memiliki tingkatan. Jadi kalau contoh di situ ada nominal dia statusnya apakah enggak atau misalkan dalam negeri ada kesehatan dia merokok atau enggak dia harus nol. Ini kamu merokok enggak atau ada hubungan penyakit dari
kondisi semacam itu berarti data asetnya data nominal. Ya. Kalau nominal itu dia punya level, ya, ada tingkatan-tingkatannya. Oh enggak tahu Pak. Sepertinya sering dipakai. Ya, jadi kalau nominal intinya tadi dia tidak memiliki level, ya, nominal. Tinggal apa nanti di bagian ini ada kasus misalkan dari kasus itu mana yang kategori nominal, harapannya sih akan jauh lebih baik ketika kamu menjawab lebih dalam. Ya. Jadi tidak hanya selesai pada level ini kuantitatif, ini kualitatif, atau ini kategorikal, ini kategorikal. Itu biasanya enggak terlalu memuaskan di pemeriksaan. Jadi perlu kalian sebutkan lebih dalam levelnya. Kadang-kadang salah di distrik, numerical, dan distrik, bahkan di distrik atau di bagian numerical juga ada level lainnya. Interval, jarak, skalanya, itu ada yang lebih dalam lagi. Kemudian kalau dalam lain juga hanya dari karakteristik data. Ini bukan soal ujian, jadi gak usah dialami. Ya, tapi setidaknya kalian punya gambaran. Ya. Ini ada suatu kasus, misalkan hasilnya ada perusahaan transportasi online. Ini memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan mereka. Ya. Kemudian di sini ada tim riset mengumpulkan data dari pengguna aktif melalui survei dari. Nah, informasi yang dikumpulkan itu diantaranya begini. Ada nama responden, ada usia, kemudian ada jenis kelamin, ada frekuensi pemakaian per minggu. Oh iya, silakan. Transportasi. Jadi ada frekuensi yang pakai per minggunya berapa, kemudian ada jenis layanan yang digunakan, apakah motor atau mobil, ya. Waktu tunggunya itu dalam menit, ya. Kemudian biaya rata-rata per perjalanan dan mengendarai dan seterusnya, skor kepuasan 9/10. Nah, di sini kamu nanti akan dimintai untuk identifikasi dari semua variabel yang ada di sini. Nah, ini kan coba identifikasi seluruh variabel yang terdapat dalam tabel di atas, tentukan jenis datanya. Mulai dari usia apa usia? Ini ada lagi ya, saya lupa ya. Tapi memang ada salah di siap Pak. Distrik. Masuk ke mana? Siap. Karena semua menjawab distrik juga berarti jadi mayoritas distrik. Oke, jenis kelamin. Nominal. Kategorikal nominal.
Negara level. Berarti poinnya 30. Frekuensi pemakaian per minggu. Frekuensi pemakaian per minggu. Nominal listrik gimana? Frekuensi itu berarti disiplin ya, jangan nanti nominal. Dia masuk ke kontingan. Dia seminggu pakai berapa kali frekuensinya. Ya, dia pernah pesan 3 kali, 6 kali. Berarti itu apa? Disiplin ya, mereka disiplin. Jenis layanan yang digunakan. Apa itu? Terminal. Benar ya? Motor, mobil, itu nominal ya. Waktu tunggu gimana? Cek. Yo. Waktu tunggu. Tipenya, tipe datanya. Ada yang nominal. Diskrit. Siapa lagi yang mau berpendapat? Kamu apa? Mau diskrit, mau continue? Continue. Ya. Kamu jangan terjebak dengan yang ditampilkan di sini, 7, 10, 5. Karena dia bukan hasil ngitung, dia diukur berapa lama. Ya. Kadang-kadang di situ 7,5 menit gitu ya. Kebetulan di situ menit, kalau jam kan bisa desimal. Ya. Rata-rata perjalanan, biaya rata-rata. Ya. Berarti biaya rata-rata perjalanan masuk ke diskrit. Diskrit ya. Saya ngitung ya. Habis berapa gitu ya. Bisa continue nggak? Atau ini interval atau rasio? Kalau mau lebih ke jenis yang lain, lebih tepatnya. Tapi jelas ini merupakan, kamu harus identifikasi dulu ini tuh yang dari gedenya dulu ya. Antara
categorical sama numerical. Bedain itu dulu. Minimal itu aja jawab. Ya. Oke, ini numerical misalkan. Ya udah, baru nanti lebih dalam lagi. Ini numerical jenisnya continue misalkan. Ya, numerical jenisnya discrete gitu. Atau misalkan ini rasio, ini interval. Ya. Nah, itu disebutkan dulu bagian besarnya gitu ya. Jadi yang rata-rata ini gimana kira-kira? Continue nggak? Apa discrete? Numerical nggak? Numerical atau categorical itu dulu? Numerical, jelas ya. Terus discrete apa continue? Continue. Ukur atau hitung? Hitung ya. Oke. Skor kepuasan itu categorical atau discrete? Categorical. Nominal atau ordinal? Ordinal, dia punya level ya. Nah, nanti seperti itu ya. Sehingga pertanyaan lanjutannya ya akan ke arah, coba kamu bisa usulkan nggak suatu bentuk visualisasi misalkan untuk jenis kelamin. Kira-kira enaknya dengan menggunakan apa? Jenis kelamin. Pie chart. Pie chart ya. Pie chart. Jadi nanti ada suatu bentuk bulat gitu. Terus nanti dilihat berapa jumlah laki-laki, berapa jumlah perempuan. Tapi di situ lihat sudut ya. Sudut nanti ada penentuan sudut. Ya, tapi ya kamu nggak usah bawa busur. Ya, bisa dilakukan perkiraan aja kira-kira berapa gitu ya. Nah, tapi itu menentukan besar kecilnya si data. Kalau dua bagian kan sangat mudah ya. Berarti kalau misalkan yang satu proporsinya adalah sudutnya berapa? Katakanlah 80 derajat, berarti kan kurang dari 90 kayak gitu-gitu. 90 berarti kalau 45 kan bagi duanya. Kayak gitu-gitu aja. Ya, nantinya. Berarti kalau misalkan 30 berarti kurang dari 45 gitu ya. Oke, frekuensi pemakaian per minggu. Kira-kira enaknya pakai apa ya frekuensi? Tadi datanya sifatnya data apa? Discrete apa categorical atau numerical? Numerical. Numericalnya discrete. Ini berarti adalah frekuensi. Pakai apa kira-kira? Bar. Ya, bar chartnya. Ya. Skor kepuasan. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi sifatnya apa? Ordinal. Pakai apa? Dia akan menjadi frekuensi nantinya. Frekuensi yang menjawab 1 berapa? Frekuensi yang menjawab 2 berapa? Bar chart, tapi istilahnya histogram kalau di categorical. Ya. Nah, kalau saya punya 2 gimana? Jenis layanan dengan kepuasan. Kira-kira gambarnya mau kayak gimana? Jenis layanan dengan kepuasan. Pakai apa? Pareto chart. Ya, bisa ya. Oke, good. Ada pertanyaan nggak di bagian yang ini? Ini hanya identifikasi nih. Dan tentu di identifikasi ya nanti kalian diminta juga untuk membuat, ya kan? Ini kan visualisasi nanti. Coba buatkan kira-kira yang cocok dengan variabel tertentu, kira-kira gambar apa gitu. Atau mungkin udah ditentukan sih, ya. Kayaknya udah ditentukan ya. Coba gambarkan bar chart dari apa, atau coba gambarkan pie chartnya dan lain-lain, atau Pareto chart, ya kayak gitu. Jangan-jangan habis responsi malah jadi buyar, ini sebenarnya kemana gitu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Tadinya saya mau bikin video hari ini,
Basic statistik belum ada videonya. Oke, ya kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut. Ini saya hanya ingin memperingatkan kalian aja sebelum kalian menghitung. Ada dua yang perlu kalian tahu antara populasi dengan sampel. Hati-hati. Bedanya memang hanya ada di mana bedanya dalam perhitungan penyebaran data? Di mana? Hah? Standar deviasi. Ya. Kenapa dengan standar deviasinya kalau sampel? Kalau sampel standar deviasinya gimana? Hah? Bagi 29. Standar, ayo buka ini responsi, saya nggak akan ngajarin. Ayo, gimana? Bedanya populasi dengan, kalau rata-ratanya oke lah, rata-ratanya sama ya. Kecuali bedanya cuma notasinya ya. Di notasinya kalau sampel rata-rata ya dia akan pakai X bar gitu ya. Kalau populasi pakai mu gitu. Nah sekarang yang agak beda, sangat beda ya, mencolok itu di standar deviasinya. Jangan sampai nanti di soal itu adalah populasi, tapi kamu pakai rumus sampel. Hati-hati loh itu. Ya. Bedanya apa? Standar deviasi dengan standar deviasi sampel dengan populasi. Ayo lihat. Pembaginya. Gimana dengan pembaginya? Oke. Kalau sampel ada N-1. Selalu saya sebutkan itu di kelas. Ya. Kalau sampel dia selalu dikurangi -1. Ya. Untuk menghindari bias. Kalau populasi, ya karena memang itu populasi ya yang mau diukur. Jadi nggak usah pakai -1. Udah per N aja. Hati-hati nanti di soal itu kamu harus bisa bedakan ini populasi apa sampel. Populasi itu apa? Semua item. Ya. Yang kita interest di situ misalkan gini. Saya ingin mengukur rata-rata nilai dari kelas basic statistik A, kelas A. Ya. Kira-kira kalau saya ingin ngitung standar deviasinya pakai populasi, saya ambil nih dari kelas A. Ya, data semua kelas A saya ambil. Ada berapa? Misalkan 30, 40 orang misalkan kelas A-nya. Nah, itu saya ambil semuanya dari kelas A itu. Basic statistik ya, kelas A. Itu pakai standar deviasinya kayak gimana? N-1 atau N? N aja. Karena kita interestnya ini sebagai populasi, ini katakan kelas A. Ya. Tapi kalau saya katakan, saya ingin ngitung melihat frekuensi distribusinya dari nilai basic statistik angkatan B28, B29. Ya, misalkan. Tapi saya hanya ukur dari kelas A. Standar deviasinya pakai yang mana? Pakai yang -1 pembaginya. Ya. Jadi lihat konteksnya di situ. Lihat konteksnya. Saya punya 4 orang yang akan menjadi kandidat pemain apa yang 4 orang? Atau ya jadi kandidat perwakilan dari kampus ini untuk bola voli misalkan. Tinggi badannya udah saya ukur. Rata-ratanya itu ada di 80-an. 80 cm.
180, sorry. Pendek banget ikut poli ya. Poli apa? Netnya berarti sependek lapangan pingpong. 180 kira-kira rata-ratanya. Ya. Nah, di situ ini ada 4 orang nih. Saya ingin tahu distribusi si ini yang 4 orang itu usianya. Ya, saya ambil atau saya ukur 4 orang itu. Rata-ratanya saya ukur rata-rata usianya berapa gitu ya. Ya kebalik harusnya usia dulu, terus rata-rata tinggi yang harusnya diukur. Terus distribusi tingginya saya ukur. Kira-kira standar deviasi dari 4 orang ini saya pakai N-1 atau enggak, pakai N aja. Per N. 4 orang loh. Hah? Dibagi berapa? Bagi N aja. Padahal cuma 4 orang. Ya. Tapi karena memang itu adalah satu populasi, ya udah itu aja. Ya. Jangan nantinya, oh ini sampel. Ya. Enggak, jangan kecuali kalau saya cerita di situ ada banyak siswa mahasiswa yang akan menjadi delegasi, kemudian saya akan delegasikan yang tingginya di atas 180. Kemudian dari 30 orang saya ambil secara random 4 orang, diukur rata-ratanya, rata-rata tingginya. Berarti kalau kita ngitung standar deviasi dan lain-lain pasti itu menggunakan yang dibagi N-1. Ya. Oke, itu aja sih. Jadi sampel itu tuh hanya satu bagian, cari itu. Kalau memang ceritanya ada, ini merupakan bagian dari, oke, berarti itu adalah sampel. Tapi kalau memang nggak ada, ini cuman kayak gitu aja, ada data, ya, ada data apa? Ada data, bisa ada yang bilang ada data sampel, ya udah itu udah jelas sudah dikasih tahu ya, data sampel ya sampel, berarti nanti kesananya pakai sampel. Ya, tapi kalau ada data atau terdapat data, kamu jangan nanya ke pengawas ya. Ke pengawas nggak akan tahu ya, pengawas kan biasanya dari luar ya. Jadi pengawas nggak akan tahu, Pak atau Bu ini data apa ya? Ya nggak tahu lah dia. Tentukan aja sama kalian. Ya. Jadi tolong ini dipahamin karena nextnya itu akan berpengaruh. Nah, tipe sampel itu kita masuk ke bagian ini sih sebenarnya ya, simple random ini ya. Probability sample yang diajarkan hanya random sample yang di kelas sih harusnya udah di ini ya. Nah ini saya review kembali cara-cara kalian melakukan visualisasi ya, yang enak gitu, yang benar. Tadi ada categorical data ya. Categorical data itu pada dasarnya nantinya itu tuh si data tuh dihitung dulu pakai turus ya. Laki-laki 1, kayak gitulah kira-kira. Dihitung. Perempuan berarti 1. Kalau tadi yang jenis kelamin itu ya. Laki-laki 1, perempuan 1. Kayak gitu. Selalu dibuat ada perhitungannya dulu. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka konversi ya. Dari data yang sifatnya kualitatif ke kuantitatif data. Ya waktu itu ada juga, selain daripada turus kayak gini, ada juga kan teknik lain untuk mengkonversi dari data kategorikal ke data numerical. Masih kan enggak di kelas dijelasin? Lupa. Ya udah enggak ada di ujian. Ya. Oke, jadi nanti ada satu kategorikal, itu biasanya nanti visualisasinya menggunakan summary table. Ya, tabel summary. Berarti nanti ada tabel summary itu kayak gimana? Ya, tabel summary aja kayak begini nantinya ada ini
jenis kelamin misalkan laki-laki, perempuan, nanti di sini ada turusnya kan. Nah, pasti di sini ada total. Di sini misalkan ya kalau mau dihitung turusnya ya silakan di ini misalkan ini ada 23 laki-lakinya, terus ini ada 20 atau berapa nih? 27 misalkan biar pas ya. Berarti ada berapa? 50. Kurang biar pas. Ini ada 70 orang, ini 30 orang. Ya jadi nggak menarik ya. 73. Ya ini acak aja sih sebenarnya. Mau jadi 100 ke bawah. Berapa? Berarti kan 100 ya. Berarti kan ini apa namanya, ini jumlah, ya kan? Nanti kan dibuat persen ini. Ya, persennya berarti ini 63%, 37% ya. Ini 100%. Berarti cari ini tuh gimana? Ini kan 63 dibagi dengan 100, gitu. Itu aja ya. Ya sebenarnya ini kan ada turusnya dulu dihitung, ini laki-laki berapa, perempuan berapa gitu ya. Kadang-kadang ininya dihilangkan, nggak ada. Seakan-akan ini udah jadi jumlahnya berapa. Ya, itu tabel summary. Ada yang dia itu mencakup 2 categorical data. Berarti mau nggak mau dia harus lari ke kontingen. Ya, tabel kontingen. Jadi nanti ada yang kolom di sini, baris di sini, baris pertama, baris kedua, itu adalah kategori pertama di sini ya. Di sini kategori pertama nantinya. Ini kategori pertama. Di sini nanti ada kategori 2. Dan itu hati-hati nanti totalnya akan beda-beda. Coba ada kalau nggak salah karena ini agak rumit jadi saya sajikan di sini nanti ada. Belum ya? Mana ya? Oh nah ini, nantilah. Berarti nanti aja. Kita satu-satu dulu ya. Jadi intinya ada kontingensi tabel, ya tabel kontingen, yang dia itu akan memuat 2 variabel. Misalkan di sini adalah variabel jenis kelaminnya. Di sini nanti akan menggunakan tipe kendaraan. Jadi kalau saya tulis di sebelah sana ya. Misalkan ada 2 tipe nih, ada 2 kategori. Di sini ada, biasanya kayak gini. Di sini ada jenis kelamin. Nah di sini ada tipe kendaraan. Kalau yang tadi contohnya ya, dia sering pakai motor atau mobil gitu ya. Nanti di sini ada motor, ini di sini mobil, di sini laki-laki, di sini perempuan. Nah, berarti kan itu udah 2 kategori ya. Laki-laki berapa yang pakai motor? Misalkan 23 gitu ya. Kemudian tadi jumlah laki-laki berapa tadi saya tulis? 63 ya. Berarti tinggal 40 lagi. Totalnya kan di sini 63. Gitu ya. Berarti kan. Nah, kemudian perempuan misalkan dari berapa tuh? 37, 20 seringnya 20 pakai mobil. 37 ya? 17-nya pakai ini. Gitu. Nah, jadi nanti pertanyaannya bisa macam-macam di sini. Ya. Tentu kalau kita lihat ini ada jumlah yang pakai motor ke sini. Ini ada yang jumlah yang pakai mobil. Totalnya ini kan berarti ini 100 orang. Gitu. Ya. Ini yang
pakai motor berapa? 10, 40. Ini 60. Ya. Oke, ini enggak ada. Nah, kan begini ya. Ini namanya apa? Tabel kontingen. Dia terdiri dari 2 macam kategori di dalam tabelnya. Maka dari sini kita punya banyak sekali pertanyaan. Di antaranya contoh. Berapa probability laki-laki menggunakan motor? Berapa? 23/63. Betul. Berapa probability berapa probability laki-laki menggunakan motor dan perempuan menggunakan mobil? Berapa? Probability katakanlah laki-laki itu A kali ya. A-nya laki-laki, B-nya perempuan. Cobain. Atau dulu deh. Atau dulu. Laki-laki, probability laki-laki menggunakan motor atau perempuan menggunakan mobil? Hah? Hmm. Jadi berapa? Dari total responden, berapa probability laki-laki menggunakan motor atau perempuan menggunakan mobil?
Jadi tadi soalnya saya lengkapin deh. Dari total 100 responden gitu loh, kira-kira ya. Dari total 100 responden, berapa probability laki-laki menggunakan motor dan atau perempuan menggunakan mobil? Gimana? Bawahnya berapa? Hah? Per 100. Ya itu ganti atuh. Ya. Jadi nanti perhatikan itu. Kan di sana itu di kontingen itu akan banyak sekali kasus ya. Di antaranya misalkan kasusnya bisa aja dia tidak eksklusif, tapi ini eksklusif ya. Masih ingat gak ini kondisinya? Oke, thank you. Masih ingat gak kalau saya punya pertanyaan probability dari si A atau si B? Berarti apa nih? Probability A tambah probability B. Kalau ada yang beririsan, baru pakai ini ya. Gitu. Kalau ada yang beririsan. Ya. Tapi ini betul-betul eksklusif ya. Laki-laki tidak akan bercampur dengan perempuan. Laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Gitu. Ya. Nanti kasus ada di mana kategorinya itu bercampur gitu. Ya. Nah ini pakai ini berarti. Ya. Berarti ini berapa probability si A-nya laki-laki yang pakai sepeda motor. Nah ini harus di iniin ya. A-nya laki-laki pakai sepeda motor. 23/100 tambah dengan 20/43. Jadi artinya ada 43% yang dari total responden yang menggunakan laki-laki yang menggunakan motor atau perempuan yang menggunakan mobil. Gitu. Ya. Jadi agak perlu hati-hati nantinya karena kalian bisa ditanya dari sudut pandang laki-laki saja. Berarti nanti totalnya kan ke sini. Ini 100%-nya tuh di sini. Kan bisa 100% di sini, ya kan? Bisa 100% di sini sebagai pengguna mobil dan motornya. Bisa 100%-nya di sini. Kan ada 3 macam ya waktu itu ya. Ada 100% di pinggir, di baris. Berarti sudut pandangnya dari sini nih. Laki-laki atau perempuan dari kategori yang ini. Ada sudut pandangnya di kolom. Berarti sudut pandangnya dari kategori kendaraannya. Ada yang di sini 100%-nya. Berarti itu berdasarkan sudut pandang total responden. Ya itu perlu diperhatikan aja, agak perlu hati-hati ya di situ ya. Oke. Jadi itu ada kontingen. Numerical data. Ada beberapa yang perlu kalian tahu, tapi bukan di sini sih, ini cuman pengantarnya ya. Ada array yang terurut. Jadi kalau mau ngitung ini, mau ngitung diantaranya misalkan median, ya, itu betulan kamu harus urutkan terlebih dahulu. Atau kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, itu perlu kamu urutkan datanya, ya. Itu yang perlu diketahui. Terus nanti ada distribusi frekuensi, bagian ini tuh, ya. Itu seperti biasa pakai bar chart juga kayak gitu, ya. Ada kumulatif. Kumulatif itu yang bagian di penjumlahan totalnya. Contoh
Ya misalkan secara random, nah ini nih, kata-kata ini dipilih secara random. Nah itu kata-kata semacam itu berarti apa? Menunjukkan apa? Ini populasi apa sampel? Sampel. Kenali itu, ya. Dipilih secara random. Oke, berarti ini sampel, random sampling kan, ya. Random sampling apa di sini? Nanti ada datanya dikasih. Tapi kalau memang tidak ada kata-kata itu artinya ya jangan kebingungan. Ini apa ya? Ya itu udah pasti populasi, ya. Efeknya kemana? Efeknya berarti nantinya ke perhitungan. Kalau yang median, modus, rata-rata itu sih nggak ada pengaruhnya ya. Yang paling berpengaruh itu adalah apa? Standar deviasi, sebaran datanya. Nah kalau dari data tadi kan kita mau buat frekuensi distribusi misalkan. Pertama kita urutkan dulu datanya secara naik. Lalu nanti dari situ kan akan ada kelihatan maksimum minimumnya, ya. Maka untuk membuat interval kelas, ya, untuk membuat kelas, kamu buat ini dulu kan, ranknya dihitung dulu, misalkan 46. Nah, lalu di situ pilih jumlah kelasnya mau berapa tentukan di sini ya. Misalkan saya mau buat 5 kelas. Artinya dari sana 46 dibagi 5 ya. Nanti dibuletin, oh ini 10 kelas. Intervalnya 10 gitu ya. Dari 46 per 5 itu nanti ada limanya ditetapkan sama kita. Gitu ya. Ah, berarti nanti dari sini kelas pertama itu karena intervalnya 10 sampai 20. Sebenarnya yang lebih, kan ini kurang dari ya, berarti sebenarnya 20-nya itu nggak masuk. Nggak masuk di dalam kelas pertama. Yang masuk di 20-nya justru masuk di sini, kelas kedua. Gitu. Ya, ini 30, 30, 40, 50, dan seterusnya. Ya. Midpoint-nya dihitung, kemudian dari situ baru kita counting. 12 itu ada di mana kelas mana, 13 ada di kelas mana, 17 ada di kelas mana. Itu nanti bikin tabel frekuensi ya. Mirip juga kayak gini sebenarnya. Nanti di sini frekuensi gitu. Kalau numerical berarti frekuensi, kalau di categorical ya jumlah aja paling. Ya. Jadi nanti kita lihat di sini kelas 10 kurang dari 20 itu frekuensinya 3, 20 sampai 30 frekuensinya 6 dan seterusnya ya. Totalnya 20. Datanya tapi diurutkan dulu. Nah, sehingga nantinya dari sini, dari frekuensi ini kan kamu nanti akan buat apa? Relatif frekuensi. Gimana cara bikinnya? Ini tinggal berapa total frekuensinya. Katakanlah yang ini ya, yang ada tanda hijau. 2 dibagi dengan 20 itu merupakan relatif frekuensi. Berarti yang itu 3 dibagi 20, 6 dibagi total, 5 bagi total, 4 bagi total, dan seterusnya. Ya, jadilah relatif frekuensi yang totalnya, karena ini relatif frekuensi harus 1 totalnya. Konversi ke dalam bentuk persen, tinggal ini kamu kalikan dengan 100%. Ya, jadi nanti 0,15 kali 100%, 15%, dan seterusnya. Berarti total di sini harus 100%. Ya, bagian ini. Itu kalau kamu diminta untuk membuatkan diagram frekuensinya. Tapi kalau nggak salah tabel frekuensi itu sudah disediakan. Jadi dari ceritanya itu udah ada tabelnya. Jadi kamu tinggal baca aja karena waktu kan. Yang penting kamu paham nggak gitu di situ, ya. Nah, dari sana baru nanti bisa buat apapun di sini, dari sini kan. Bisa buat diagram batangnya. Kalau kumulatif gimana? Kumulatif dijumlahkan ya.
Jadi kalau tadi kita lihat frekuensi persen, nah kalau misalkan kumulatif frekuensi ini tambah 5, 14, tambah 4, 18, tambah 2, 20. Berarti di bagian itu 100%-nya. Ya. Kalau dalam bentuk persen 15 tambah 30, 45, tambah ini 70, tambah 20, 90, tambah 10, 100. Gitu. Ya. Itu adalah kumulatif frekuensi. Ya kalau lihat rumusnya ya kayak gitu. Tapi lebih enak pakai yang kayak tadi ya, cara ininya. Nah ini yang tadi dikatakan sama temanmu, mana yang cocok gitu. Kalau summary tabel untuk satu variabel itu kadang-kadang kita bisa menggunakan bar chart atau Pareto chart atau pie donut chart. Ya, ini bisa pakai ini. Kalau sifat datanya kata categorical. Kalau kontingen, tabel kontingen. Ingat tabel kontingen kan ada yang dua variabel ya. Bisa donut chart. Ya. Atau juga lebih sering pakai ini sih. Side by side bar chart tapi dia ada dua tuh kategorikalnya. Nanti itu yang kalau yang ini yang sederhana nggak saya tampilkan. Yang saya tampilkan yang ini yang agak rumit. Ini kan ada dua kategori ya. Jadi ini ada jumlahnya sedikit, medium sama yang besar. Tanpa ada error. Dua kategori. Pembayaran berarti ini. Ya dalam hal pembayaran. Jumlahnya gede enggak gitu ya. Ini udah dalam bentuk persen tapi persennya ke sini. Hati-hati. Persennya ke error atau tidak error. Hati-hati ya. Bukan di total ini bukan. Berarti ini tuh ke sini total ininya. Kategori kolom ya. Nah ini yang cara kalian membuat visualisasi dari tabel kontingen ya. Jadi bisa dengan cara kategori pertamanya di sini, kategori keduanya jadi legendnya. Gitu. Ya. Bisa dilakukan seperti ini. Silakan nanti di ini aja di apa namanya diakalin kira-kira bisa juga gini. Ini tiganya di sini ya. Ini nanti error sama enggak errornya jadi ada dua bar gitu ya. Dua bar. Silahkan aja. Kalau numerik stem sederhana ya. Jadi enggak kita ujikan. Ada histogram mungkin masih ingat. Ada poligon, kebalik tadi ya. Antara bar chart dengan histogram. Histogram justru untuk yang numerical data ya. Histogram, numerical data, bar chart itu untuk categorical data. Waktu itu udah dijelaskan di kelas perbedaannya. Polygon sama OGIF. Ya, ini paling yang perlu diketahui itu ya. Kalau dua variabel ada scatter plot, ada time series. Berarti time series itu pasti sumbu X-nya waktu ya. Waktu kemudian yang sumbu Y-nya ya terserah apa. Misalkan yang ini satuannya minggu, yang ini adalah jumlah pengguna kendaraan. Gitu. Nanti ada scatter plot. Ada time series. Bisa juga dengan scatter plot. Tadi saya lihat di catatan kalian udah ada yang menggambar scatter plot sama ini time series. Ya. Oke, mungkin itu aja sih yang perlu kalian review. Ya, di sini di bagian numerical data ada yang mau ditanyakan nggak? Ini visualisasi ya. Ini visualisasi. Jadi kita bicara setidaknya saya ngasih
4 bab ya. Jadi visualisasi sampai tadi itu nomor 1 ya. Sampai visualisasi. Bahkan, oh iya nomor 1 sampai situ aja. Bab 1, bab 2. Ini bab 3, 4 itu dia masuk ke nomor 2. Ya. Jadi apa aja yang nanti kalian diminta, ya tentu itu tadi ya. Ada kalanya kamu diminta untuk bikin, tadi yang pertama itu identifikasi gitu ya. Terus habis identifikasi baru ada visualisasi seperti apa. Atau kita ke Excel dulu ya, nomor terakhir, nomor 4. Tapi ada materi di sini yang harus nyambung sih. Ada yang mau ditanyakan? Udah, bisa? Nomor 1? Belum tahu ya. Harus bisa ya. Ini kalian ada waktu berapa belajar? Hah? 2 minggu lagi. Oke. Ya, nanti masuk minggu kedua dan misalkan kan ada yang meletakkan skala juga itu manusia istri atau ini bukan yang saya masuk kategori ke numerik itu atau dua-duanya baik misalnya kalau subuh kayak nulisnya kontinu ordinal gitu. Ada interval dan ada rasio. Boleh. Justru bagus kalau dua-duanya. Ya. 1 aja udah, maksudnya 1 itu kamu jelasin, 1 itu udah cukup tuh maksudnya sampai level discrete continue boleh. Tapi kalau kamu mau jelasin dari segi yang lain, di numerical ya, kita kan punya interval sama rasio. Ya, interval sama rasio kan. Ya, saya mau jelasin ini antara interval dengan rasio ya silahkan. Nggak apa-apa. Justru jadi bagus ya. Tapi ada poin maksimum sih tetap ada di situ ya. Ada nanti di setiap soal itu biasanya kan ada poinnya kan. Gitu. Kalau misalkan habis waktu ya yang penting sudah terjawab dengan benar ya. Bukan yang penting menjawab saja. Ya. Oke, kita masuk ke sini. Di bagian nomor 2 itu ada kasus lagi. Ya, jadi nanti nomor 2 itu studi kasus. Tapi nantinya kalian akan difokuskan ke dalam ke dalam ini ya, ke dalam pengukuran statistik. Jadi di sini nanti akan ada beberapa macam. Masih ingat mungkin ini ya, sentral tendensi. Ada apa aja di sentral tendensi ini nggak akan detail nih kesananya. Ada apa aja sentral tendensi itu? Min, median, modus. Udah. Terus minnya itu kan ada macam-macam. Rata-rata apa? Aritmatik. Terus rata-rata geometri. Ya. Oke, itu masuk ke dalam sentral tendensi. Kemudian yang keduanya variasi. Apa aja variasi? 1, jangan langsung ke jauh-jauh. Yang sedikit dulu gitu. Yang dari awal. Tapi nggak apa-apa lah, standar deviasi, terus variansi memang turunan dari situ kan. Terus apa lagi?
Koefisien variasi, oke, itu masih rangkaian sih di situ. Terus apa? Apa fungsi koefisien variasi? Itu kalau kamu punya kasus, ini data, terus koefisien variansinya kok sama ya variansinya. Lihat lebih dalam pakai koefisien. Dari situ nanti akan ketahuan mana yang sebarannya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya. Terus apa nih yang paling awal banget? Jangkauan. Ya. Jangkauan range-nya. Itu masuk ke variasi. Bentuk ada yang skewness-nya miring kiri, miring kanan, ya normal. Ya, sebenarnya memang ini nggak di ini gimana nggak apa ya nggak ditebak ya maksud saya apa ya bukan nggak ditebak nggak dihitung jauh-jauh gitu ya. Tapi pesan dari yang ini tuh sebetulnya ya ini ada skewness-nya ya bentuknya. Sorry ini nggak kelihatan. Ini ada ke sini. Ini tandanya aja ya. Masalah skewness itu kan apa? Ini kalau kamu lihat nanti misalkan di data yang disajikan itu rata-ratanya kurang dari median. Misalkan ya, rata-ratanya kurang dari median. Maka skewness-nya itu pasti negatif. Atau kebalikannya, ternyata kamu sudah disajikan summary table, statistik, ya, yang dia itu ada ini, skewness-nya negatif. Atau gini, saya campur ya. Kita coba bikin ini Excel-nya ya. Nanti biar bisa langsung dibaca. Ini data nilai aja ya. Oke, misalkan saya mau, ini ada data ya. Tentu di sebelahnya mungkin ada nama, NIM, segala macam. Tapi ini datanya nih, saya ambil. Coba buatkan summary table. Maju. Yang lain liatin ya, cara bikin summary table statistik. Statistiknya, munculin min, median, modus, segala macamnya munculin. Summary statistiknya. Enggak, di Excelnya itu pakai Excel. Ini kan mau nomor 4 nih ceritanya. Bisa nggak kalian bikin langkah-langkahnya? Oke, blok dulu, terus masuk ke itu ada data tuh, data. Ah, ini belum diinstal, install dulu. Ads on-nya, coba mulai. Tapi nanti jangan, ini harus ads on dulu, enggak usah ya. Anggapannya udah ada. Oh ini in ya.
Go. Nih, go. Ini nih. Ada nggak di situ? Summary, mana summary? Summary statistiknya ada nggak? Berarti butuh yang lain. Coba tadi ke atas. Terus ke atas. Ini udah paling atas. Nah, deskriptif statistik berarti. Nah, kamu pilih. Terus ke bawah, ya udah ini sampai bawah. Tadi judulnya di bawah. Enggak ya. Oke. Summary statistik. Di checklist summary statistiknya. Oke. Nah, coba lihat ini. Ini skewness-nya ada nggak di situ? Positif, negatif? Negatif. Berarti apa? Miring kiri. Ya. Lihat min median. Ada min? Minnya 66, mediannya 75 ya. Kamu juga bisa lihat komparasi dari sana. Ya. Oke. Mau diulang nggak? Cara bikin summary statistik. Coba di Ctrl Z aja. Nggak usah diblok dulu kan nanti juga milih kan. Awalnya masuk mana? Oke, data terus. Oke, terus. Baru dipilih. Sekarang pilihnya coba dengan tabel dengan headernya. Pakai headernya, bawa ya. Oke. Enggak, belum. Itu kan kamu pakai headernya. Labelnya berarti di checklist. Itu. Oke ya. Sebenarnya ada langkah yang perlu kalian tahu juga. Coba balik ke yang awal. Sheet 1. Oke, di situ coba data. Terus itu deskriptif statistik. Nah, ini kan tadi udah milih ya. Ini output rank-nya bisa milih sebenarnya. Bisa di sini. Coba output rank. Pilih. Nah, ini pilih titik di mana kamu akan menempatkan di sampingnya aja. Jangan di situ, di sebelahnya lagi. Nah, oke, di situ. Itu nanti akan muncul di situ summary-nya. Biar nggak lewat sheet ya. Biar masih posisinya di sini. Oke? Bisa ya? Thank you. Ya. Jadi dari sini kamu bisa menyimpulkan data yang seabrek ini ya. Itu tuh kondisi bentuknya tuh kayak gimana? Lihat aja. Minnya dari min dengan median kan kamu bisa lihat ya. Ini minnya kurang dari median. Itu berarti left ya, berarti dia miring kiri itu ini ada gambarnya nggak kelihatan ya. Ini miring kiri. Nah, gitu ya. Kayak gini. Miring kiri skewness-nya negatif. Ini tuh gini nih. Gitu. Ya. Puncaknya ada di mana berarti? Puncaknya ada di sebelah kanan kan? Takutnya nggak kelihatan nih. Miring kiri itu gini.
Jadi yang kirinya dominan kecil, kemudian naik di sini. Ya, kondisinya mean atau rata-ratanya kurang dari median. Coba lihat yang tadi. Mean kita berapa meannya? Meannya 66, mediannya 75. Gitu. Ya, mediannya 75. Berarti dia kurang dari median kan meannya. Berarti dia ke kiri. Ya, atau juga kamu bisa langsung lihat sih dari sini. Oh, skewness-nya negatif. Ya udah, berarti dia kiri. Miring kiri. Gitu. Apa artinya? Kalau dalam ujian berarti didominasi oleh nilai-nilai yang tinggi. Ya, antara kamu beneran udah paham banget dengan soalnya yang terlalu mudah. Gitu. Ya, ini ya. Oke. Ya, contoh lain bisa inilah. Berarti Excel-nya udah lah ya, itu kira-kira. Nanti ada lagi sih, Excel-nya nanti praktek lebih lagi. Kalau simetrik gimana simetris? Ini kayak gini ya, normal ya. Simetris itu min-nya, yang perlu kamu lihat ini. Min-nya sama dengan median, dan ini 0. Ya, di bagian skewness-nya dia 0. Kalau kanan, ini yang kanan tuh berarti kan di kiri dominan nilainya kan. Nah gitu kira-kira. Ya. Jadi di bagian ini ada apa? Mediannya itu lebih atau lebih kecil dari min. Kalau nanti ada parameter kayak gini, itu artinya bentuknya miring ke kanan. Oke. Kalau dilihat dari skewness, kalau ada tabel summary-nya, tinggal lihat ini aja, negatif, positif, atau 0. Atau ya saya nggak bisa sih pakai skewness, lihatnya tetap mau pakai mean median, ya silakan. Ini perlu tahu, mean kurang dari median kayak gimana, mean sama dengan median, terus mean lebih besar dari median. Boleh kamu ingatnya pakai mean duluan gitu ya, biar ada beda di sini. Kurang dari berarti left, lebih dari berarti right gitu ya. Kalau kurtosis itu sebetulnya hubungannya dengan ini bentuknya antara beneran normal, ini normal ya, mesokurtik itu kurtosisnya 0 ya. Atau dia tuh begini, landai. Landai bentuknya ya, platikurtik ya, platikurtik itu apa? Ini ada di kuis deh kalau nggak salah. Ada nggak sih? Ya, kurtosis kurang dari 0. Kalau leptokurtik, kurtosisnya lebih besar dari 0. Coba lihat data tadi, data yang tadi. Kurtosisnya negatif. Ya, ini kurtosisnya negatif nih. Artinya apa? Ini berarti dia ada di bawah rata-rata, di bawah normal nih. Kondisinya ada di bawah normal. Apa yang bisa kamu simpulkan dari sini? Kalau dia sifatnya kayak gini, sebaran datanya terlalu jauh. Berarti kemampuan mahasiswanya jomplang. Ada yang bisa-bisa banget, ada yang nggak bisa banget. Ya, interpretasinya bisa ke sana. Tapi kalau ini leptokurtik, kurtosisnya positif, itu betul-betul berkumpul di suatu tempat
gitu. Dan itu bagus karena apa? Sebaran datanya nggak terlalu jauh, ya. Datanya nggak terlalu menyebar jauh, tapi dia ya di kumpulan ini aja. Coba kita lihat yang ini ya, yang tadi ya. Ini sekalian prakteknya kayak gini nanti. Gimana cara bikin histogram? Ini di blok dulu ya kan. Nanti ada insert, masuk ke histogram. Nah ini dia dibuat jadi 4 kelas ya. Dibuat jadi 4 kelas. Ya kalau mau sih sebenarnya bikin kelasnya dulu ya, bin itu ya. Tapi ya ini yang sederhananya kayak gini. Ini binnya udah ditentukan dia. Kalau mau nanti kayak gini. Coba lihat ini nyaris kelihatan ya. Dominan di sini, kiri, betul. Dan dia landainya itu nggak nggak normal. Dia ada di bawahnya kurva normal. Ya, makanya tadi negatif si kurtosisnya. Artinya sebarannya kalau kamu lihat juga dari nilai ini agak jomplang-jomplang ya. Dari tiba-tiba lihat aja minimum maksimumnya juga. Ini aja, lihat jangkauannya itu. Minimum maksimum itu kan 98, maksimumnya minimum 20. Ranknya tuh 78, oh jauh sekali kan. Jelajahnya itu jauh berarti kan. Ya. Ini kuliah apa responsi ya? Nah ini yang perlu kalian tahu juga, bilangan yang apa penting ya. Ada 5. Ini bahan untuk membuat apa? Box plot ya. Ini box plot nanti akan ketemu dengan nilai terendah ya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kemudian ada nilai tertinggi. Yang kalau kita sajikan the 5 number ini ya, ukuran ini itu nantinya akan bentuknya kayak gini. Jadi dia akan membagi data menjadi 4 bagian. Box plot itu ya, box plot itu membagi 4 bagian. 25% itu dari yang data kecil ke Q1, ini yang normal ya. Kemudian dari Q1 ke median itu 25% lagi, median ke Q3 sama, Q3 ke X yang besar 25% lagi. Ya ini adalah box plot. Tapi ketika kondisi persentasenya itu berbeda, maka bentuknya itu juga akan memiliki perbedaan. Kalau simetrik, ya tentu tadi 25%. Ya, ini kalau dia simetris, bentuknya kayak gini nanti. Jarak antara X yang terkecil dengan Q1 sama dengan median ke Q3, Q3 ke X yang besar. Ya, itu kalau kamu lihat box plot semacam ini berarti dia menunjukkan datasetnya normal atau simetris. Contoh misalkan begini, oh ini ada istilah namanya interkuartil. Ya, interkuartil itu apa? Interkuartil itu ini, selisih antara Q3 dengan Q1. Selisihnya disebut dengan interkuartil. Nah, interkuartil apa gunanya? Deteksi outlier, data pencil. Ya. Nanti kalian bisa gunakan ini interkuartil. Di daerah sini berarti ada, kalau ada daerah sini dan daerah sini itu outliernya gitu. Nah
Tapi belum ke arah sana sih, kita nggak deteksi outlier ya, itu mungkin nanti di artificial intelligence kali ya. Ini kalian lebih ke arah mengenali bentuk distribusi datanya dari box plot itu. Jadi nanti kalau ketemu box plot, lihat box plotnya seperti apa ya, yang tadi itu minimum, maksimum dan lain-lainnya. Yang kamu perlu perhatikan, kalau dia rata ke kiri, condong kiri, maka ini lebih besar, lebih lebar nih bagian ini. Jarak antara Q1 dengan median. Sementara yang ininya kecil. Kalau simetris kayak gini, ya itu simetris. Tapi kalau dia kanan, berarti jarak antara median dengan Q3-nya lebih besar dibandingkan jarak antara Q1 dan median. Itu aja yang kamu lihat. Ya. Jadi nanti kamu bisa putuskan atau bahkan juga ini kalian lihat juga lebih lebar ya. Nih. Antara Q3 dengan X yang lebih besar dengan ini. Lihat kalau ini dilihatnya Q3 dengan X yang lebih besar, lihat dengan ini padanannya. Kalau ini dengan yang ini. Ya. Sama yang ini juga. Ya. Jarak antara Q1 dengan Q2 dengan jarak Q2 dengan Q3 itu siapa yang lebih besar? Atau jarak antara X yang lebih kecil dengan Q1, Q3 dan maksimum. Mana yang lebih besar? Nanti kamu bisa lihat. Putuskan dia left atau right skew. Contoh begini, misalkan. Ini ada data nih, dataset. Kita udah urutkan datanya ya, 0, 2, 2, 2, 3, 3, 4 dan seterusnya. Di sini udah dihitung misalkan yang lebih kecil kan 0, Q1-nya ada di antara 22 nih. Mediannya 4. Q3, ini ketuker ya harusnya ya, ini ya nggak bagus ini. Lingkarannya nggak bagus ternyata. Q1-nya berarti di 2, Q ini geser berarti ya. Medianya ada di 3 berarti kan. Lihat aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datanya. Ya, 11. Kalau 11 berarti untuk menentukan data tengah berapa? 11 ditambah 1 dibagi 2 ya, 6. Berarti ke 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini nih. Jadi ini geser sini. Ya. 3 berarti kan. Nah sekarang yang terbesar justru ini ya. Betul ya. Sekarang Q1 berapa? Q1 gimana cara ngitungnya? Indeks Q1 gimana cara dapatnya? 11 ditambah 1 dibagi 4 berarti data ke 3. Ya kan? Berarti ini 1, 2, 3 di sini. Ya. Atau seperempatnya dari 12 berapa? Terus 3/4-nya dari 12 berapa gitu ya. 3/4-nya gimana? 4 berarti kan 12 bagi berapa? 12 bagi 4 tadi ya. 12 bagi 4 berarti 3 kali 3-nya 9. Jadi di data 9 Q3-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di sini nih. Di 5 nih. Ini di sini. Ya pindahin itu. Ya. Coba nanti lihat. Ini kan nanti kalau sudah dalam bentuk distribusi frekuensi kan akan berkelas ya. Coba nanti lihat. Q1-nya kan 2. Q2-nya tadi 3. Q3-nya 5. Tapi tiba-tiba ada ke sini. Yang maksimum. Coba lihat ini aja. 0 ke 2 jaraknya sama 5 ke 27. Ya. Nah dari situ kan kalian bisa memutuskan ini tuh ada di mana.
Ya. Berarti condong condong ke mana? Kanan. Ya. Ya, udah selesai. Untung saya cuma nyampe sini bikin materinya ya. Kalau sampai habis nggak akan cukup. Probability yang penting di sini apa? Oh ya, sorry, tentang box plot ya. Kalau ada 2 box plot gimana? Biasanya nanti disajikan 2 box plot tuh kayak gini misalkan. Nanti di sini ada kategori. Misalkan ini laki-laki, ini perempuan. Ini total belanja. Misalkan ya. Harusnya kebalik ya. Harusnya ini laki-laki perempuan dari sini. Sesuai dengan kodratnya. Gitu ya. Ya. Ya, laki-laki maksimal belanja di sini lah. Perempuan di sini, gitu. Kira-kira apa yang bisa kamu katakan? Apa yang bisa kamu interpretasikan dari sini? Bahwa jenis kelamin itu dia mempengaruhi total belanja. Ya. Karena kamu bisa lihat di sini mediannya beda. Ya, median di laki-laki di sini kan lebih rendah. Laki-laki lebih rendah menghabiskan duitnya dibandingkan perempuan. Ya, perempuan lebih tinggi menghabiskan duit gitu ya. Kira-kira gitu loh. Ini dari sini ya. Nah, nextnya untuk probability apa? Kita punyanya empirical probability ya. Jadi jumlah caranya event yang terjadi. Ingat ini nih. Ada cara di mana event itu terjadi berarti pakai apa tuh? Kamu mau ngitung berapa banyak cara, tahu nggak yang kayak gitu? Berapa banyak cara pemilihan 2 orang laki-laki dari 6 laki-laki untuk delegasi poli misalkan. Ada apa? Kombinasi ya. Berarti kita bisa loh probability itu kombinasi. Karena kita punya apa nih? Berapa cara gitu loh. Kalau kita punya empirical probability. Jadi ingat-ingat, jadi jangan tidak hanya kalau kayak gini sederhana sekali ya. Ada angkanya, oke ini ada 20 dibagi sekian. Itu mah yang awal kali ya, number of way event occurs. Ya, tapi kalau apa namanya a priori ya. Kalau misalkan empirical, bagian ini tuh perlu dihitung juga kan. Ini ada total number possible-nya. Berapa yang mungkin terjadinya. Ingat, nah itu nanti kalau ada 2 kejadian bersamaan, berarti nanti ada kombinasi 1 dikali dengan kombinasi kedua dibagi dengan kombinasi yang terjadi eventnya berapa kali yang mungkin. Udah gitu caranya ngitungnya ya. Kalau yang sederhana ya ini aja 20 bagi 100 selesai. 23 bagi 100 selesai. Tapi kalau misalkan dia ada berapa banyak cara, nah itu tentu kamu harus memperhatikan apa namanya? Ini kombinasinya ya, kombinasi caranya gitu. Ya mungkin nanti keluar yang itu. Pakai kombinasi. Kalau ini sederhana, kalau yang ini ya, ini kayak yang tadi udah dikerjakan, maka nggak usah dihitung lagi. Ini contoh-contohnya, ini yang sederhana 52 dibagi 366, probability Januari, probability dan seterusnya. Selesai? Ada yang mau ditanyakan?